Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu topik lanjutan tentang perkara akidah. Jika pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sifatullah, al-iman bi sifatillah, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan seputar kalimah tauhid, yaitu kalimah la ilaha illallah. Nanti insyaallah setelah ini kita akan bahas kalimah berikutnya, yaitu kalimah Muhammadur Rasulullah. Malam ini insyaallah kita akan bahas tentang seputar kalimat ini, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang agung. Al-kalimatul azimah, kalimat yang agung, kalimat yang masya Allah senantiasa diucapkan di dalam berbagai syiar-syiar Islam. Adzan, dalam iqamat, dalam salat, ya, dalam semua ibadah, ya, mengucapkan atau melafalkan kalimat la ilaha illallah ini. Bahkan kalau kita lihat, kalimat ini adalah merupakan da'watur rusuli ajma'in. Jadi kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat Rasul, dakwah yang disampaikan oleh Rasul, semua Rasul. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga semua Rasul. Semua Rasul mereka menyampaikan kalimat ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ayat yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang didakwahkan oleh seluruh nabi dan rasul adalah surah Al-Anbiya ayat 25. Dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, tidaklah kami utus, min qablika, sebelum kamu, min rasulin, seorang rasul pun. Artinya tidak ada seorang pun rasul sebelum kamu, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diutus dari Allah, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, illa nuhi ilaihi. Apa yang diwahyukan kepada semua rasul sebelum Rasulullah Muhammad itu, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang patut disembah illa, kecuali ana, kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Ya, untuk memperjelas ini maka saya kutipkan penjelasan dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau mengatakan, mengutip penjelasan Qatadah,
Wa qala Qatadah, dan Qatadah berkata, lam yursal nabiyyun illa bitauhid. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus, kata Qatadah. Qatadah ini seorang tabi'in yang ahli dalam bidang tafsir, dalam bidang Quran. Menjelaskan surat Al-Anbiya ayat 25 ini, Qatadah berkata, lam yursal nabiyyun, tidak ada seorang pun nabi diutus, lam yursal nabiyyun, tidak ada seorang pun nabi yang diutus, illa bitauhid, kecuali dengan tauhid. Jadi semua nabi dan rasul itu membawa dalam perkara akidah, membawa akidah yang sama, membawa ajaran yang sama, yakni akidah tauhid. Illa bit tauhid. Sementara wasyara'i'u mukhtalifah. Sementara dalam hal syariah mukhtalifah, berbeda-beda. Contoh misalnya, kalau orang Yahudi mereka diperintahkan untuk beribadah pada hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Mereka tidak boleh bekerja. Khusus hari Sabat, hari Sabtu mereka harus digunakan untuk beribadah. Hal yang seperti itu tidak diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beserta umatnya tidak diperintahkan untuk mengkhususkan satu hari tertentu untuk beribadah. Ya, kalaupun ada itu yakni pada yaumul jumu'ah. Itu pun bukan berarti tidak boleh bekerja. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru, apabila telah ditunaikan salat Jumat maka bertebarlah. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebarlah di muka bumi untuk mencari ya apa-apa yang menjadi kelebihan atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Boleh bekerja pada hari Jumat ya, sebelum Jumat maupun sesudah ya. Nah, ini berbeda dengan syariat apa tadi yang ada dalam pada Nabi Musa. Oleh karena itu wasyari'u, sementara dalam syariahnya mukhtalifah, berbeda-beda. Fit Taurah, dalam Taurat, wal Injil, dan dalam Injil, wal Quran, di dalam Al-Quran. Contoh lagi misalnya dalam Al-Quran yang diharamkan adalah babi, sementara orang Bani Israel mereka diharamkan lemak, luhum, lemak itu diharamkan ya. Ya, sementara orang Islam ya, umat Rasulullah tidak diharamkan lemak, tentu kecuali lemak binatang yang diharamkan. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kullu dzalika alal ikhlas wa tauhid, semuanya adalah untuk memurnikan dan tauhid. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam akidah semua nabi dan rasul sama, la ilaha illallah. Kalau ada sebuah agama yang mengaku berasal dari nabi tetapi tidak mentauhidkan Allah, justru mengangkat dan mengakui ada Tuhan selain Allah, bahkan nabinya sendiri dianggap sebagai Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan ajaran itu adalah ajaran palsu, bukan ajaran yang berasal dari nabi mereka. Ya, kalau ajaran nabi mereka ya seperti Isa, sama mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada dalam satu pun ya Nabi Isa ini diperintahkan untuk istilahnya menyampaikan dakwah kepada kaumnya agar menyembah beliau sebagai Tuhan. Tidak ada. Kalau ada berarti itu adalah ajaran palsu, ajaran menyimpang, ajaran sesat yang tidak diajarkan oleh nabi mereka. Nah, kalau namanya sudah palsu itu tentu tidak bisa dipakai lagi.
Ya, Anda punya uang 1 juta tapi palsu. Bisa digunakan apa tidak? Bukan hanya bisa digunakan, kalau dibelanjakan dapat penjara, tangkep. Karena uang palsu itu berarti menipu, ya. Uang bukan sebenarnya dipakai untuk transaksi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, itu adalah penjelasan dari Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini. Demikian juga saya kutipkan dari Imam Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimur Rahman. Beliau menjelaskan ayat ini dengan mengatakan fakullur rusulil ladzina min qablika ma'a kutubihim. Adapun rasul-rasul sebelum kamu, maksudnya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Lut dan seterusnya, semua mereka. Fakullur rusuli, semua rasul alladzina min qablika, yang sebelum kalian, sebelum kamu, sebelum Muhammad, ma'akutubihim, bersama dengan kitab-kitab suci mereka, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, semuanya ma'akutubihim, zubdata risalatihim, ya, zubdatu risalatihim asluha, inti risalah mereka dan pokoknya ya adalah apa? Al-amru bi'ibadatillahi wahdah. Ya, ini semuanya adalah isinya perintah untuk beribadah kepada Allah saja. Ya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada namanya Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Wa bayanu, dan ayat ini juga menjelaskan wa bayan annahu al-ilahul haqqu, bahwa Tuhan yang hak, yang benar, al-ma'budu, annahu al-ilahul haqqul ma'bud, bahwa sesungguhnya Allah adalah al-ilah, adalah Tuhan yang benar, yang diibadahi, yang disembah. Wa anna ibadata, dan menyembah masiwahu, selain Allah Subhanahu wa ta'ala, batilah, semuanya adalah batil. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perkara akidah, sekali lagi saya sampaikan, semua rasul, semua nabi membawa akidah yang sama. Kalau kemudian ada agama-agama yang mengaku dari nabi dan rasul sebelumnya membawa akidah yang akidah itu bukan tauhid, pasti itu bukan dari rasul. Oleh karena itu sebenarnya turunnya Al-Quran, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diantaranya adalah sebagai wa muhaiminan alaih, sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Artinya apa? Ya, kitab-kitab sebelumnya itu diukur mana yang benar, mana yang salah adalah dengan Al-Quran. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini dalil pertama yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah dakwatur rusuli ajma'in, adalah dakwah para rasul secara keseluruhan. Lalu kemudian ada ayat lain lagi, Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, walaqad ba'atsna, dan sungguh kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat. Jadi di sini disebutkan fi kulli. Fi kulli itu artinya semuanya, di semua umat, di seluruh umat. Tidak
fi ba'di ummatin, pada sebagian umat, ya, tetapi ditegaskan fi kulli ummatin, di semua umat, di seluruh umat, ya, yang semua itu Allah utus rasulan, dan sungguh kami utus pada setiap umat dan seluruh umat seorang rasul. Jadi setiap umat itu Allah mengutus seorang rasul dalam rangka untuk apa? Ani'budullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Semuanya menyerukan yang sama, mengajak dengan ajaran yang sama untuk beribadah kepada Allah. Ani'budullaha, hendaklah kalian menyembah Allah, beribadahlah kepada Allah. Sama, ya. Wastanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ya, taghut ini ada banyak penafsiran. Tapi dalam konteks ayat ini, penafsiran yang mendekati kebenaran, aqrabu minas shawab, aqrabu lis-shawab, itu adalah kullu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah. Kalau ada pohon yang disembah, maka pohon itu adalah apa? Taghut. Kalau ada patung yang disembah, maka patung itu adalah taghut. Kalau ada matahari yang disembah, maka matahari itu adalah taghut bagi orang yang menyembahnya. Demikian juga kalau ada dewa, kalau ada yang lain-lain, semua sesembahan kullu ma'ubida min dunillah adalah taghut. Ayat ini memberikan makna yang sama, bahwa seluruh nabi, seluruh rasul punya ajaran yang sama. Mereka apa? Mereka diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, beribadah kepada Allah, dan pada saat yang sama menjauhi taghut. Untuk memperjelas ini, kembali saya kutip penjelasan para ahli tafsir. Saya kalau kutip dalam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Ya, ini tafsir dari Imam Tabari. Beliau mengatakan tentang ayat ini, yaqulu ta'ala dzakarah. Allah berfirman dengan menyebutkan ayat ini, walaqad ba'atsna ayyuhan nasu fi kulli ummatin, dan sungguh telah kami utus, ba'asna, walaqad ba'asna, dan sungguh telah kami utus, ayyuhan nasu fi kulli ummatin, pada setiap ummah, salafat qablakum, sebelum kalian rasulan, seorang rasul. Wahai manusia, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat sebelum kalian itu seorang rasul, rasulan, kama ba'atsna fikum, sebagaimana kami mengutus di tengah-tengah kalian juga seorang rasul. Apa itu? Sama, bi'ani'budullaha wahdahu, agar menyembah Allah wahdahu saja, ya, la syarikalahu, tidak ada yang menjadi sekutu selain Allah. Syarik itu artinya sekutu. Sekutu itu yang sebanding, yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka namanya orang menyekutukan Allah itu sebenarnya mereka mengakui Allah sebagai Tuhan, pada saat yang sama mereka juga mengakui ada selain Allah yang sejajar dengan Tuhan, yang sejajar, yang sama dengan Allah. Itulah dakwah para nabi sama, bi'ani'budullah wahdahu la syarikalah, agar mereka yang menyembah Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Wa afradu lahu ta'ah,
dan hendaklah mereka ini wa afradu lahu, mengesahkan Allah. Jadi menjadikan Allah itu fardun satu-satunya, lahu ta'ah, untuk ditaati. Jadi kalau bicara ketaatan, ketaatan itu hanya satu, yakni ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada manusia boleh apabila ketaatan itu tidak melanggar pada ketaatan kepada Allah. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk ya yang dalam hal maksiat kepada al-khaliq. Jadi kalau Allah larang perzinaan, Allah larang riba, lalu kemudian makhluk memerintahkan riba, maka perintahnya itu tidak boleh ditaati. Itu begitu. Lahu ta'ah wa afradu lahu ta'ah, mengisahkan Allah hanya untuk Allah saja ketaatan, tidak boleh ada ketaatan selainnya. Wa akhlasu lahul ibadah, dan memurnikan, wa akhlasu artinya memurnikan, lahul ibadah, ibadah hanya untuk Allah. Murni apa artinya? Tidak dicampur dengan yang lain. Masya Allah, ini yang berat ya. Ada orang bisa beribadah dicampur dengan riya ya. Wa akhlasul ibadah, apa itu riya? Sebagian ulama mengatakan bahwa ar-riya itu adalah talabu ma fid dunya ya bil ibadah. Jadi mencari apa yang ada di dunia itu dengan ibadah. Artinya dia itu ibadahnya itu bukan untuk Allah, tetapi untuk selain Allah. Itulah namanya riya. Nah, ayat ini memerintahkan, kata Imam At-Tabari, ya, perintah para nabi dan rasul itu sama, wa akhlasu lahul ibadah, untuk mengikhlaskan, membersihkan untuk Allah itu ibadah. Bukan hanya anibudullah, tapi juga yang kedua, wastanibut taghut, dan jauhilah taghut. Kata Imam At-Tabari, wastanibut taghut, yaqulu, Allah berfirman, wab'adu minasyaiton, ya, jauhilah dari setan. Wahdaru ayyahwiyakum, berhati-hatilah yang setan itu membengkokkan kalian, wa yasuddakum an sabilillah, dan juga menyesatkan kamu dari jalan Allah, fatadullu, lalu kemudian kamu menjadi tersesat. Jadi yang disebut sebagai semua agama sama itu adalah dalam soal akidah, agama yang dibawa oleh para rasul dalam soal ibadah. Dalam soal syariah berbeda-beda. Meski demikian, yang harus dipahami nanti ya, syariah yang ditaati oleh umatnya adalah syariat nabi yang diutus kepada mereka. Nabi, umatnya Nabi Musa harus tunduk patuh kepada syariah Nabi Musa. Ya, umatnya Nabi Isa tunduk patuh kepada syariah Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad tunduk patuh kepada syariah Nabi Muhammad. Yang disebut umat itu adalah pada zamannya, fi zamanihim. Nanti insyaallah setelah ini akan saya terangkan lagi supaya lebih jelas. Jadi kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak berlaku lagi syariah Nabi Isa, apalagi syariah Nabi Musa. Yang berlaku adalah syariah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti ada kelanjutan, karena kelanjutan syahadat kita itu ada dua syahadat. Syahadat tauhid, syahadatut tauhid, yakni la ilaha illallah,
dan ada syahadatur rasul. Jadi kesaksian terhadap seorang rasul. Insyaallah nanti setelah syahadat ini. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat yang bukan main-main. Ini betul-betul kalimat yang agung, ini adalah kalimat yang penting. Ya, bahkan manusia itu diciptakan itu untuk ini. Saya ingin tanya, manusia diciptakan untuk apa? Untuk apa manusia diciptakan? Untuk beribadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Nah ini kalimatnya, la ilaha illallah. Nah, jadi kalau ada orang terus kemudian diciptakan Allah ingkar pada kalimat ini, sesungguhnya dia sudah melakukan penyimpangan yang sangat besar. Bagaimana mungkin dia manusia diciptakan Allah menjadi rasul, menjadi manusia, setelah dia menjadi manusia lupa untuk apa diciptakan. Karena lupa kalimat la ilaha illallah, akhirnya kalau orang Jawa bilang lupa daratan. Bukan hanya daratan, akhirnya lupa lautan. Baik, jamaah hadirin Allah SWT, lanjut. Saya ingin menunjukkan kepada saudara tadi bahwa kalimat ini adalah kalimat yang sangat penting karena dibawa, diajarkan, diemban, didakwahkan oleh seluruh rasul. Hal lain yang juga menunjukkan bahwa kalimat itu demikian pentingnya adalah bahwa kalimat itu menjadi jalan ya bagi orang kafir atau orang murtad masuk Islam. Ya. At-tariq 'alal kafiri awil murtadi. Jalan bagi orang kafir atau murtad. Lidduhul fil Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Jadi kalau ada orang ingin masuk Islam itu jalan satu-satunya, pintu masuk satu-satunya adalah dengan membaca kalimat ini. Mesti nanti ada syarat-syaratnya, bukan sekadar membaca. Bisa jadi orang kafir membaca kalimat ini tapi jika tidak yakin, maka tentu tidak mengantarkan dia menjadi Islam. Ya. Tetapi yang harus pahami, inilah pintu, inilah jalan bagi orang kafir atau murtad masuk ke dalam Islam. Saya kutipkan apa yang ada dalam kitab Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi adalah salah seorang imam madhab, ya, imam besar dalam madhab Syafi'i. Ya. Di dalam kitab tersebut ada satu faslun, ada satu bab fima tahsulu bihi taubatul murtaddi. Ya. Jadi dalam perkara yang di situ terjadi taubatnya orang murtad. Gimana orang murtad itu tobatnya kayak apa? Wa fi ma'naha islamul kafiril asli. Dan juga untuk hal yang sama berkaitan dengan masuk Islamnya orang kafir yang asli. Ya, sebenarnya murtad dan kafir itu sama-sama kafir. Kalau al-kafiril asli, yang disebut orang kafir asli itu apa? Sejak lahir kafir. Sejak lahir itu kapan? Ya, dia itu punya bapak, punya ibu kafir. Begitu lahir anaknya menjadi kafir. Ya, itu yang seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabdakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasrani. Ya. Wa yunassiranihi,
yang membuat dia menjadi Nasrani. Dalam ayat yang lain wa yumajjisani, dan membuat pula Majusi. Kenapa? Karena sejak kecil, karena bapaknya Nasrani, diajari oleh bapaknya. Haleluya, diajari tentang Yesus, diajak ke gereja dan seterusnya. Demikian juga yang anaknya orang Yahudi, itu namanya semua itulah al-kafiril asli, orang yang kafir asli. Artinya ya sejak kecil, sejak lahir dia itu orang kafir. Kalau murtad, apa orang murtad ini? Kalau murtad ini sebelumnya Islam, sebelumnya orang Islam, lalu kemudian dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam menjadi apa? Menjadi kafir. Ya, maka sama orang kafir dan orang murtad sama-sama statusnya kafir. Ya. Pertanyaannya, gimana kalau mereka ingin bertaubat? Jadi kalau orang murtad itu ingin taubat lagi, ingin masuk Islam, ya disebut orang yang disebut dengan taubat itu apabila apa? Yang disebut dengan taubat itu apabila berhenti dari kemaksiatan, itu namanya bertobat. Ya, orang minum tidak disebut bertobat kalau tetap minum. Para penjudi tidak disebut bertobat kalau masih berjudi. Ya, pezina tidak disebut bertobat kalau masih berzina. Sekalipun dia istighfar, astagfirullah, tapi masih minum, tapi masih judi, tapi masih riba, tapi melakukan kemaksiatan, maka itu tidak disebut sebagai bertobat. Demikian juga orang murtad. Orang murtad itu mereka ya tidak disebut sebagai bertobat kalau masih murtad. Jadi sama, orang pezina tidak sebut bertobat kalau masih berzina. Orang murtad juga begitu, tidak disebut sebagai taubat manakala masih murtad. Nah, gimana supaya berhenti itu? Cara berhentinya kayak apa? Cara berhentinya adalah kembali ad-dukhul fil Islam, masuk Islam lagi. Kalau dia masuk Islam lagi, maka itu namanya dia bertaubat. Ya, kalau tidak masuk Islam, ya tidak disebut bertaubat tadi, seperti pelaku kemaksiatan yang lainnya. Nah, sekarang gimana pertanyaannya? Gimana taubatnya orang murtad? Yang berarti kalau taubatnya orang murtad, artinya dia kembali, dia meninggalkan kekufurannya, kembali kepada Islam. Bagaimana orang kafir masuk Islam? Jalannya apa? Ya. Nah, ini ada penjelasan, beliau dikatakan dalam kitab Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, wa qad wasafa Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ini menggambarkan, menceritakan tentang apa? Taubatahu, tentang taubatnya orang murtad. Bagaimana kata Imam Syafi'i? Faqala ayyashhada alla ilaha illallah. Dia bersyahadat tidak ada ilah selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah. Jadi caranya untuk masuk Islam lagi bagi orang yang murtad atau orang yang kafir asli adalah membaca syahadatain, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak hanya itu, tapi juga wa yabra'a min kulli dinin khalafal Islam. Nah, ini penting sekali ternyata. Enggak hanya cukup bersyahadat, tapi wa yabra'a, yakni berlepas diri. Wa yabra'a, berlepas diri
min kulli dinin, dari semua agama, khalafal Islam, yang bertentangan dengan Islam. Saya berlepas diri dengan Hindu, dengan Yuda, dengan Nasrani, dengan semua agama selain Islam. Yang saya pilih adalah Islam. Saya tidak memilih, saya tidak ridha, ya. Saya tidak setuju dengan semua agama khalafal Islam. Ya. Wa qala, ngaji begini ini kalau didengarkan orang liberal, ini dianggap apa ini? Intoleran kata mereka. Masya Allah, radikal. Terus mau ngaji apa? Ya. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu merintahkan kita masuk Islam. Ya. Maunya bebas. Mana ada orang bisa bebas? Lahir saja enggak bebas kita ini. Dulu ada yang pernah milih enggak lahir? Saya milih tidak lahir. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ya. Milih lahir menjadi manusia. Bisa apa tidak? Kalau Anda, kita semua ini dilahirkan menjadi anak kerbau, jadi apa? Gak ada pilihan kita ini. Minta bebas, ya? Gak ada. Mati, bebas atau milih? Bisa milih apa tidak? Bisa milih apa tidak mati? Saya mati setelah usia 70 tahun, bisa apa tidak? Milih mati di tempat ini, melakukan ini, nggak bisa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus besok lagi di hari kiamat dibangkitkan lagi. Bisa milih apa tidak? Ya Allah, saya tak milih, tidak ikut digiring ke padang mahsyar saja. Sebab saya tahu amal saya kurang, saya nanti masuk neraka. Bisa apa tidak? Begitu ditambang, dipaksa, lalu kemudian dimasuk dalam neraka atau surga, milih atau dipaksa? Ya Allah, kok manusia itu lalu kemudian seolah-olah dia ini bisa bebas seenaknya, kawin mau bebas, gitu. Sekarang ini sudah ada lagi apa namanya, kawin laki-laki dengan laki-laki. Kemarin udah baru saja disampaikan oleh ketua MPR itu, ya, rame itu. Karena ternyata katanya ketua MPR sudah 5 fraksi yang setuju, ya, LGBT. Nah, ternyata dikoreksi oleh anggota DPR yang lain, maksudnya bukan melegalkan, tetapi ya hampir sama, membolehkan. Karena dalam KUHP yang sekarang sedang disusun untuk memperbaiki KUHP sebelumnya itu, ya, kalau KUHP sebelumnya itu namanya perlakuan atau perilaku sodomi, itu disebut perbuatan cabul. Nah, perbuatan cabul itu dalam KUHP yang dilarang apabila dilakukan kepada anak di bawah umur, ya, di 18 tahun. Nah, itu maknanya apa? Kalau di atas 18 tahun berarti boleh. Ya, dan tidak dilakukan dengan tidak terpaksa. Artinya kalau sukarela maka boleh. Berarti apa? Meski tidak disebut pernikahan sejenis, yaitu artinya undang-undang itu membolehkan. Itu katanya sudah, kata ketua MPR kemarin udah 5 fraksi yang setuju. Coba, Masya Allah, mau jadi apa? Atas nama kebebasan, atas nama demokrasi, ya. Lalu kemudian kita yang ngomong begini disebut anti toleransi, intoleran, disebut pemecah belah bangsa. Masya Allah, ini kita sedang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kata Imam Asy-Syafi'i, cara tobatnya orang kafir atau murtad itu adalah apa? Ya, yakni mereka ayyashhada, bersyahadat lagi, bersyahadat ulang, ayyashhada, ya, ayyashhada alla ilaha illallah, bersyahadat bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, sekaligus juga wa yabra'u, berlepas diri. Dia tidak ikut-ikutan, namanya berlepas diri. Ia tidak ikut, ia tidak setuju, tidak ridha
min kulli dinin, semua dari semua agama, khalafal Islam, yang bertentangan dengan Islam. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Oleh karena itu kata beliau, wa qala fi maudi, dan beliau Imam Syafi'i juga berkata dalam satu tema, idza ata bi syahadataini, apabila dia datang, siapa yang datang? Ata ini orang murtad atau orang kafir asli. Jadi kalau ada orang murtad, orang yang sebelumnya memeluk Islam lalu keluar dari Islam, atau orang yang kafir asli, dia datang bisyahadataini, dengan mengucapkan kalimat dua syahadah, soro musliman, dia menjadi muslim. Jadi kalau caranya itu muslim itu seperti itu. Ya, ini menunjukkan kepada kita, ya, bahwa apa? Bahwa kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang agung, kalimah azimah. Bagaimana tidak, orang yang sebenarnya kafir, begitu dia mengucapkan syahadatain, maka dia soro musliman, menjadi muslim. Dan tentu jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menjadi muslim, Masya Allah, akibat berikutnya itu luar biasa. Apa akibatnya? Kalau dia kafir, maka di dalam ayat Al-Quran dia disebut sebagai syarrul bariyah. Kalau dia kafir, tempatnya di mana? Neraka. Selama-lamanya, khalidina fiha. Sementara kalau dia masuk Islam, dia soro musliman, menjadi muslim, Masya Allah, udah langsung berubah statusnya. Yang sebelumnya syarrul bariyah menjadi khairul bariyah. Yang sebelumnya diancam dengan neraka yang kekal di dalamnya, lalu kemudian jika mereka beriman dan menggabungkan al-jam'u, ya, jam'ul iman wa amalus sholih, menggabungkan antara iman dan amal soleh, maka Masya Allah mereka dimasukkan ke dalam surga. Surga yang khalidina fiha abada. Besar sekali akibatnya, panjang akibatnya. Tetapi mohon maaf, ini hanya dengan membaca kalimat ini. Ini lagi-lagi saudara-saudara jamaah yang dirahmati Allah SWT menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang agung. Kalimat yang agung, kalimat yang berat. Tentu tidak sekedar kemudian kalimat enteng-entengan saja. Bayangkan jemaah Allah SWT, kalau ada orang kafir dia jujur, kalau ada orang kafir dia memberikan sedekah, maka jujurnya, sedekahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak membaca apa? Syahadatain. Masya Allah, ini berarti besar. Kalimat ini besar, mengalahkan semua amal yang lain. Demikian juga siapa yang mengingkari, Masya Allah, mereka berarti menyekutukan Allah, yang mereka dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ini maka kita ini harus tahu apa itu makna atau isi kandungan kalimat ini. Jangan sampai kemudian kita juga nggak ngerti, bahaya. Sebelum dzikir itu biasanya apa? Fa'lam afdhal dzikri, fa'lam annahu la ilaha illallah. Harus tahu, fa'lam, ketahuilah, ngerti isinya, ngerti kandungannya, ngerti apa yang dibaca. Ya. Nah, yang lain lagi, ya ini belum saya tulis. Kalimat la ilaha illallah ini, ya, adalah yang disebut sebagai miftahul jannah. Apa artinya? Kunci surga. Artinya surga itu tetap terkunci. Surga itu tidak bisa dimasuki kalau tidak punya kalimat itu. Jadi kalimat itu adalah miftah, itulah kunci surga. Surga bisa dibuka oleh dia bisa dimasukkan ke dalam surga
kalau dia punya kunci itu, punya kalimat itu. Kalau enggak punya, ya, itu enggak diterima sama sekali. Jadi kalau enggak diterima masuk surga, itu juga sudah jelas tempatnya di mana? Ya. Karena di akhirat itu enggak ada 3 tempat. Cuman ada berapa? 2. Al-jannatu wan nar. Surga dan neraka. Kalau tidak dalam surga, ya di neraka. Bayangkan, ya, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kalimah la ilaha illallah ini adalah kalimat yang agung, kalimat yang besar, kalimat yang berat timbangannya. Nah, sekarang kita masuk pada apa sebenarnya makna kalimat ini. Makna la ilaha illallah, apa itu maknanya? Ini ada berapa kata berarti? 1, 2, 3, 4. Ada 4 berapa? 4 kata. Pendek atau panjang? Panjang atau pendek? Cuman 4 kata ketika digabung, Masya Allah, punya nilai, punya bobot yang sangat berat. Baik jamaah yang Allah, kita tampaknya tidak bisa melanjutkan untuk mengkaji tentang makna kalimat ini karena sudah terdengar adzan. Moga-moga ini bisa nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Makanya seperti yang dikatakan Pak Haji tadi, ini memang saya buat kajian itu berkelanjutan terus supaya punya kita pemahaman yang Islam itu lebih utuh. Ya, mulai dari yang pertama dulu, akidah, agama, dan seterusnya, supaya terus kita ini tidak kemudian terpotong-potong ngajinya itu. Ya, kesalahan umat Islam itu adalah ketika mengkaji Islam ini tidak dicomot-comot. Ini. Nah, masalahnya kalau comotnya itu sesuai dengan selera itu bahaya. Yang disenangi dicomot, yang senang dicomot, yang tidak senang ditinggal. Jadi Islam diperlakukan seperti makanan prasmanan, Masya Allah. Baik, kita tutup untuk sementara kita dengan baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.